Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek boleh nggak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang nggak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang nggak nyaman loh dari kita, tapi nggak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya nggak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Bahkan seorang ibu aja nggak bisa nandingin cinta Allah kepada kita. Padahal ibu udah paling baik ya. Nggak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain ibu kita di antara manusia setelah Rasulullah pastinya. Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui 2 tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya. Ternyata itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita sedih atau terluka atau kecewa walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah enggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah enggak pernah cuekin kamu. Buktinya, ketika kita banyak dosa pun berdoa, Allah masih mengijabah. Apalagi kalau kita taat. Itu part pertama dari surat Al-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita, teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, mendengar dan melihat. La takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. La takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi aku tahu banget, update banget setiap detiknya. Bahkan sebelum terjadi, aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian. La takhafa, jangan takut. Itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Quran tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya. Ketika kita tilawah Al-Quran secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran, itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, nggak pernah benci sama kamu. Ayatnya banyak banget bahwa Allah nggak pernah ninggalin kita, bahwa Allah nggak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah nggak benci sama kita tuh, misalnya ayat fa'in yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban, seolah-olah Allah kayak nggak rela gitu ngelihat kita nyaman. Kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah paham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam wasawis syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat.
Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, atiiullah wa atiiur rasul. Coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah.